Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya berlimpah, kaya, yang lagi banyak utang insya Allah dilunaskan sama Allah, sehat, yang lagi sakit insya Allah diangkat penyakitnya sama Allah, yang punya lagi banyak hajat A, B, C, D saya doakan semoga diwujudkan sama Allah ya. Yang lagi sulit rezeki insya Allah dilancarkan rezekinya mengalir deras tanpa batas. Yang penting kita minta ke Allah, terus berdoa, terus meminta kepada Allah, nggak putus asa, yakin, tetap baik sangka, pasti dikabulin sama Allah. Karena itu kuncinya teman-teman semuanya. Ya seperti biasa ya, jangan lupa bersyukur, tetap itu jadi prioritas kita juga. Saya dan kita semuanya, saya mengajak Anda semua untuk banyak-banyak bersyukur. Karena bersyukur itu termasuk cara agar hidup kita tuh menjadi berlimpah. Nah sambil nonton video ini, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah utangku lunas, Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya apa yang menjadi hajatnya tulis saja. Saya selalu bilang jadikan kolom komentar di video saya ini sebagai scripting doa Anda. Tuliskan saja apa yang menjadi hajat Anda, impian Anda, tuliskan. Dan jangan pikirkan apa iya ya dari mana, itu gak urusan kita. Yang penting kita tetap berikhtiar, tetap berusaha bahwa insya Allah ketika kita sungguh-sungguh itu berikhtiar dan memohon kepada Allah, pasti Allah buka jalannya. Ya, yang sehingga ketika video ini ditonton oleh jutaan orang, banyak orang dan diaminkan, insya Allah itu salah satu jalan untuk mempercepat terkabulnya doa kita semuanya. Insya Allah teman-teman semuanya. Nah, yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya selalu dapat video notifikasi terbaru dari saya ya. Yang insya Allah saya tiap hari itu upload video yang itu pengalaman, yang bertanya ke saya tentang ini ya, tentang masalah utang, kehidupan dan lain sebagainya. Pokoknya insya Allah bermanfaat ya. Jadi subscribe yang belum subscribe. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas lagi-lagi masalah utang. Yang kali ini juga akan saya bahas tentang yang bertanya ke saya. Nah khusus di video kali ini tuh saya membahas itu tentang gini. Ada itu yang bertanya ke saya, Pak saya sudah nyerah, saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, saya sudah putus asa, saya sudah ikhtiar sana sini nggak ketemu, hingga saya sudah mau mengakhiri hidup saya Pak, saya mau bunuh diri karena saya nggak mampu lagi memikirkan itu semua. Keluarga saya hancur, anak saya menyalahkan saya, hutang saya nggak lunas-lunas, bahkan saya ditagih, ditekan sana sini, saya nggak tahan dengan tekanan ini Pak. Tolong kasih saya solusi kalau saya hari ini benar-benar kalut dan rasanya pingin saya saja mati. Pokoknya intinya putus asa karena tekanan hidup, karena tekanan hutang, pokoknya semuanya komplit. Nah, ada apa ya dengan ini semuanya? Baik teman-teman semuanya, kalau Anda saat ini merasakan hal seperti itu, sudah diambang putus asa, bahkan sudah putus asa, saya katakan putus asa itu dilarang sama Allah. Dilarang. Kadang-kadang tuh ya, saya tuh selalu bilang bahwa yang membuat hidup kita itu susah, rezeki kita itu nggak lancar, itu salah satu sebabnya karena dosa kita. Saya selalu bilang banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Saya motivasi saya itu begini, setiap saya, mudah-mudahan ini ambil hikmahnya ya, motivasi saya itu begini. Seorang ulama besar saja yang bernama Ibnu Taimiyah, ketika dia dihadapkan pada masalah yang menurut dia sulit banget, dia itu istighfar satu hari 1000 kali, tiap malam, tiap hari 1000 kali. Seorang ulama besar, apalagi kita gitu, nggak usah bagaimana. Nabi kita itu tiap hari yang sudah dijamin masuk surga itu tetap minta ampun sama Allah, istighfar 100 kali dalam sehari. Nah masa kita ini hambanya yang banyak dosa, banyak maksiat, masa kita istighfarnya itu berapa kali gitu loh. Kemudian yang paling penting itu coba cek ibadah kita. Insya Allah ketika kita tuh datang ke Allah, berdoa sama Allah sungguh-sungguh, dan kita tuh berusaha untuk baik sangka sama, pasti Allah tolong, nggak mungkin enggak. Cuma kadang-kadang kita ini memaksa, nggak sadar, tanpa sadar tuh memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa, saya selalu bilang bahwa kita tuh nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Mau kita tuh begini, itu maunya kita. Tapi maunya Allah, kita nggak tahu. Kan yang menguasai dunia ini Allah, yang mengendalikan hidup kita ini Allah, masa depan kita dalam genggaman Allah. Tugas kita itu berjalan saja, melakukannya saja, menikmatinya saja. Ya, selebihnya itu di luar dari kendali kita, urusan Allah. Kalau cerita tentang keajaiban, saya selalu bilang, kalau Anda pikirannya riadoh itu pada keajaiban, siap-siap Anda stres. Karena bukan keajaiban yang kita kejar,
Keajaiban itu insya Allah pasti mengikut ketika ibadah kita itu benar-benar menikmatin, kita ikhlas, kemudian kita sabar, kita ridho. Keajaiban itu pasti datang. Tapi kalau ente berpikirnya itu riyadhah, ente ngamalkan sholawat dan segala macamnya, berpikirnya pada keajaiban, ya insya Allah deh. Insya Allah yang disiap-siap stres, siap-siap ente bingung. Kok nggak datang-datang nih keajaiban, kok nggak ada jalan keluar, kok nggak ada pertolongan sama Allah. Ya iyalah orang ente berpikirnya keajaiban. Keajaiban itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita itu angkat tangan. Tugas Allah itu turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Termasuk di sana keajaiban. Keajaiban itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, jadi kalau Anda saat ini sudah berasa gak tahan, nyesek, kemudian Anda benar-benar merasa nyerah, gak ngerti lagi harus berbuat apa, rasanya sudah gimana lah gitu. Pokoknya orang itu sudah gelap semuanya gitu. Saya selalu bilang, stop, jangan dipaksa. Segera katakan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kekuatan apapun kecuali pertolonganmu. Selesai. Daripada Anda memikirkan yang aneh-aneh, mengikuti bisikan-bisikan setan yang nggak jelas, sudah akhirin aja, sudah lari saja, sudah bunuh diri saja, bagus sudah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Atau Anda istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah kuatkan aku, ya Allah kuatkan aku. Terus begitu. Karena kita mau protes kemana? Nggak bisa. Kita mau protes kemana untuk menjalani kehidupan ini? Nggak ada yang bisa mengendalikan keadaan dunia ini kecuali Allah. Kita mau merengek kemana? Nggak bisa kecuali ke Allah. Sehebat apapun kita, kalau kata Allah sudah ditutup itu kita nggak mampu, teman-teman, nggak mampu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita tetap berusaha lah, meski kita memang merasa nggak kuat, merasa kita nggak ngerti lagi harus berbuat apa, ya kita mau nggak mau itu ya sabar, ikhlas, ridho, ya mau nggak mau begitu. Dan tetap berusaha, harus berikhtiar, ya bergerak untuk menyelesaikan masalah. Tetap saya itu menyampaikan begini, kata-kata pasrah, ridho dan segala macam, bukan berarti saya melarang, nggak menyuruh Anda untuk harus bergerak, harus berikhtiar. Enggak, salah, tetap ikhtiar. Pasrah itu bukan berarti kita diam diri, enggak, tapi terus bergerak, terus mengembangkan potensi, bangkitkan potensi kita yang ada sehingga kita menemukan ide, ya kan, ide-ide yang bisa membuat kita jadi maju, yang bisa membuat jalan itu terbuka. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita awalnya itu harus berprasangka baik dulu bahwa masalah yang hadir pada diri kita ini adalah salah satu jalan, cara Allah ya, cara Allah itu untuk kita lebih semangat lagi, supaya kita tuh lebih semangat lagi ibadahnya, terus memperbaiki dirinya. Mungkin tahajudnya kurang khusyuk, ibadahnya kurang khusyuk, sholawatnya kurang khusyuk, kurang ikhlas, harus begitu dikoreksi. Jadi bukan menyalahkan amalannya, bukan menyalahkan ibadahnya, bukan menyalahkan keadaan. Udah arahkan aja ke diri kita bahwa semua itu karena salah dan dosa kita. Makanya saya selalu bilang, banyakin istighfar, banyakin minta ampun. Jadi di dunia itu tuh gak ada orang yang keadaannya itu baik-baik saja, gak ada. Semuanya disibukkan dengan masalah masing-masing. Selagi kita hidup di dunia, masalah itu pasti akan datang, pasti selalu datang, dan itu pasti capek. Ya memang capek, dunia ini tempat capek. Kalau nggak mau capek, entar kalau kita sudah kembali sama Allah, baru disitulah kita akan selesai semua urusan dunia. Tinggal kita berhadapan sama Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu teman-teman semua. Nah, sekali lagi saya ucapkan, nggak boleh kita, saya sampaikan, nggak boleh kita putus asa. Harus tetap bangkit, harus tetap semangat. Dengan tertatih-tatihnya kita, dengan rasa sesatnya, dengan rasa pusingnya, dengan rasa nggak enaknya hati kita, ya harus kita jalani. Dan nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Nggak ada, teman-teman semuanya. Semuanya itu karena izin Allah. Semuanya itu pasti kebaikan, yang kita nggak tahu hikmah di balik kesusahan yang kita alami, yang kita rasakan saat ini. Pasti ada kebahagiaan. Dan saya yakin Anda semua pasti tahu ya bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kebahagiaan. Artinya setelah bahwa kesulitan itu nggak ada yang abadi, insya Allah akan berganti dengan kebahagiaan. Jika kita benar-benar berniat untuk merubah diri kita. Dan pasti tahu bahwa Allah tuh nggak merubah nasib seseorang kecuali dia berniat untuk merubah sendiri. Maka kita harus berniat, bertekad untuk merubah diri kita. Kalau hari ini kita susah, hari ini hidup kita tuh benar-benar nggak enak dan nggak sesuai dengan harapan, ya harus bangkit. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa kalau Anda sudah benar-benar terasa sesak, kali nyesek, kalian Anda bingung harus berbuat apa, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan apapun kecuali pertolongan Allah. Apa itu? Pasrah.
Pasrah bukan berarti kita nyerah, pasrah bukan berarti kita diam di rumah, pasrah bukan berarti kita nggak bergerak, tetap bergerak. Tapi tetap bergerak dan bergantung sama Allah, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tuh Allah yang atur semuanya. Semuanya karena izin Allah, semuanya karena kehendak Allah. Dan saya yakin bahwa nggak mungkin Allah itu kasih ujian, kasih masalah di luar batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin. Ketika masalah itu hadir di kehidupan kita, berarti Allah menitipkan masalah itu karena kita yang mampu menghadapi ini. Orang lain belum tentu mampu menghadapi. Masalah yang saya hadapin belum tentu Anda mampu menghadapi, dan sebaliknya masalah yang Anda hadapin belum tentu saya mampu menghadapinya. Jadi tetap sesuai dengan kadar kemampuan seseorang itu. Jadi Allah tuh nggak salah pilih. Kalau ente saat ini merasa hidup ente itu susah, berarti ente sudah diponis sama Allah bahwa cuma ente yang mampu menghadapi masalah itu. Jadi harus semangat. Jadi yang hadir dalam diri kita itu adalah memotivasi diri sendiri bahwa insya Allah pasti bisa, insya Allah pasti kuat. Gak mungkin Allah kasih masalah di luar batas kemampuan, gak mungkin. Aku pasti kuat, aku pasti bisa. Harus begitu teman-teman. Kalau enggak, down betul. Itu tadi seperti ibu itu. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah bisikan-bisikan negatif itu untuk mengajak pada keburukan tuh akhirnya hadir. Udah lari saja, udah bunuh diri saja, sudah segala macam lah. Jangan. Segera langsung balikkan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ambil air wudu, sholat gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi insya Allah kalau kita benar-benar datang ke Allah, pasti Allah bantu, pasti Allah buka jalannya. Yang penting sabar, yakin, dan tetap sangka. Itu ya teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.